Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang diagonalisasi dengan dosen pengampu Ibu Siti Maisaro MPD, mata kuliah Aljabar Linear Lanjut, dengan berkelompokkan 3 orang. Yang pertama Nur Hamidah Harahap, yang kedua Yuli Asmi, yang ketiga Nani Septina Siregar. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini ada definisi, yaitu sebuah matriks persegi dikatakan dapat didiagonalisasi apabila memenuhi ketentuan berikut. Jika terdapat sebuah matriks P yang dapat dibalik sedemikian hingga P inverse AP merupakan sebuah matriks diagonal, maka matriks P dikatakan mendiagonalisasi matriks A. Cara mendiagonalisasi itu cara untuk mendiagonalisasikan matriks A berordo n kali n P inverse atau AP matriks diagonal dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ditentukan sebuah nilai eigen lambda dari A. Yang kedua, dicari semua unsur basis atau vektor eigen x1, x2 sampai xn dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda. Yang ketiga, dibentuk matriks yang mendiagonalisasikan AP yang mempunyai vektor kolom x1, x2 sampai xn. Di sini ada pertanyaan, apakah setiap matriks persegi dapat didiagonalisasikan? Jawabannya ialah matriks A berordo n kali n dapat didiagonalisasikan jika dan hanya jika matriks A mempunyai n vektor eigen. Secara khusus, bila matriks A yang berordo n kali n mempunyai nilai eigen, maka dikatakan A dapat didiagonalisasikan. Baik, contoh soal. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal. Apakah matriks A dapat diagonalisasi? Kemudian tentukan matriks P yang mendiagonalisasi A, tentukan pula bentuk P inversnya AP-nya. Di sini ada matriks 2 kali 2. Untuk dapat mendiagonalisasikan matriks tersebut, yang pertama kita harus mencari nilai eigennya, yang kedua kita mencari vektor eigennya. Jika vektor eigennya jika vektor eigen tidak ada, maka tidak bisa diagonalisasikan. Maka ikuti terus atau lihat terus video ini. Lihat penyelesaiannya. Jika ada sebuah matriks yang berukuran 2 kali 2 dengan matriks A 1, 0, 6, min 1. Penyelesaiannya, cari nilai eigennya. Dengan rumus determinan A dikurang lambda identitas sama dengan 0. Maka determinan sama dengan determinan A kan 1, 0, 6, min 1 dikurang lambda matriks identitas yang berordo 2 kali 2, 1, 0, 0, dan 1 sama dengan 0. Jika ada sebuah matriks identitas yang berukuran 3 kali 3, maka rumusnya 1, 0, 0, lalu sini 0, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, ini untuk matriks identitas yang berukuran 3 kali 3. Baik, akan saya lanjutkan penjelasan berikut ini. Jadi determinan A-nya 1, 0, 6, min 1. Yang lambdanya ini dikalikan ke dalam si matriks identitas, maka dapatlah lambda 0, 0, lambda sama dengan 0. Maka determinan sama dengan 1 dikurang lambda, 0 dikurang 0, 6 dikurang 0, min 1 dikurang min 1 sama dengan 0. Ini tinggal 1 dikurang lambda dan min 1 dikurang lambda sama dengan 0. Ini tinggal kita faktorkan saja. Lalu dapatlah nilai lambdanya sama dengan 1 dan lambda yang kedua, nilai eigen yang kedua sama dengan min 1. Maka kita kan sudah mendapatkan nilai eigennya 2, yaitu 1 dan min 1. Maka kita bisa mencari vektor eigen dari 1. Kita kerjakan satu per satu dulu, yaitu 1 dulu untuk mencari vektor eigennya, yaitu matriks A dikurang lambda identitas dikali X sama dengan 0. Maka determinan sama dengan kan lambda A-nya determinan matriks A-nya kan tadi 1, 0, 6, min 1 dikurang lambda matriks identitas. Maka dapatlah dia 1 dikurang lambda, 0, 6, min 1 dikurang lambda. Nah, lambda ini kan istilahnya sama dengan 1. Maka 1 dikurang lambda sama dengan 0, 0, 6, dan min 1 dikurang lambda sama dengan 2. Maka ini untuk mencari lambda sama dengan 1. Lalu di sini dapatlah determinan matriksnya 0, 0, 6, min 1. Maka ini diistilahkan menjadi kolom yang pertama, ini kolom yang kedua, atau disebut ini X1 nya,
ini X2 nya, maka 6X1 dikurang 2X2 sama dengan 0, sama-sama dibagi 2, maka dapatlah 3X1 sama dengan X2, X1 sama dengan sepertiga X2, X sama dengan sepertiga D, maka vektor ejennya sepertiga 1. Nah, ini untuk mencari lambda sama dengan 1. Mencari vektor ejen lambda sama dengan min 1 itu sama seperti mencari nilai ejen vektor ejen pada lambda sama dengan 1. Maka matriks A dikurang lambda identitas dikali S sama dengan 0, ini ada identitasnya. Ini lambda sama ini ada identitasnya di sini dengan 0, maka dapatlah dia determinan 2, 0, 6, 0. Maka ini kolom pertama, ini kolom kedua. Di sini kan 0 ini sebagai T atau istilahnya 1 jika tidak ada memilih. Jika dia angkanya 0, maka itu disebutkan dengan T. Maka 2X1 sama dengan 0, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan T. 6X1 sama dengan 0, X1 sama dengan 0. Maka T sama dengan 0, 1 sama dengan 0, T. Ini untuk vektor nilai ejen pada lambda sama dengan 1. Baik, di sini kan kita sudah mendapatkan nilai vektor ejen 1 sama nilai lambdanya min 1 vektor ejennya. Inilah dia matriksnya. Maka untuk mencari P inverse-nya menggunakan ada join, yang dimana 1 per sepertiga dikali 1 dikurang 0. Ini pakai ada join. Ada joinnya yaitu dengan determinan P. Kita cari determinan P ya. Determinan P sama dengan rumus ada join kan 1 per determinan P, maka 1 per determinan P nya kan determinan P, maka tinggal kita kali silang aja pada diagonalisasi P nya, maka sepertiga dikali 1. Saya pakai sepertiga dikali 1 kurang 0 dikali 1 sama dengan kan sepertiga dikali 1 sepertiga, 0 dikali 1 kan 0 hasilnya, jadi sepertiga dikurang 0 kan sama dengan sepertiga. Maka kita sudah mendapatkan determinannya sepertiga dikali 1 dikali 0 sama dengan sepertiga. Seperti 1 per 1 per 3 kan 3, maka 3 dikali 1 3, 3 dikali 0 0, 3 dikali min 1 3 dikali min 1 min 3, 3 dikali sepertiga sama dengan 1. Maka dapatlah dia P inverse nya sama dengan 3 0 min 3 1 dikali matriks A nya kan 1 0 6 min 1 dikali P nya itu sepertiga 0 1 dan 1. Maka tinggal kita kalikan kolom dikali baris. Lihatlah caranya seperti ini. Kolom ini kolom saya warnai, ini baris kolom dikali baris ini, maka sama dengan 3 dikali 1 3 dikali sepertiga sama dengan kan 1, min 3 dikali 1 min 3 dikali 0 0 ke sini kan. Baru ini juga kalau baru saya mau lihat ini kolom dikali baris dikali baris, maka 0 dikali 3 0 kali 3 0 dikali 1 sama dengan kita pemalasannya 1 dikali min 1 min 1 min 1 dikali 1 dikali min 1 min 1 dikali 1 min 1, maka ini hasilnya. Maka dapatlah matriks diagonal 1 sama dengan 1 0 0 min 1 matriks diagonal 1. Atau bisa ini kan dia kolom pertama, ini kolom kedua, bisa diubah yaitu jadi 0 1 min 1 0 untuk matriks diagonal yang kedua. Maka dapat disimpulkan dari matriks
tersebut matriks A dapat diagonalisasikan. Untuk contoh 2 yaitu diketahui matriks A sama dengan 1, 0, 3, 1. Tentukan apakah matriks tersebut dapat didiagonalisasi. Apabila dapat, tentukanlah matriks P dan matriks diagonalnya. Penyelesaian. Nilai eigen matriks A diperoleh dari faktor persamaan karakteristik determinan A dikurang lambda I sama dengan 0, sehingga determinan 1, 0, 3, 1 dikurang lambda 1, 0, 0, 1 sama dengan 0 dapat menghasilkan determinan 1 dikurang lambda 0, 3, 1 dikurang lambda sama dengan 0. Hasilnya 1 dikurang lambda kuadrat sama dengan 0. Diperoleh nilai eigen lambda sama dengan 1. Untuk menemukan vektor eigen, dicari basis ruang penyelesaian sistem persamaan linear homogen dari persamaan A dikurang lambda I X sama dengan 0. A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0 dapat kita jabarkan 1, 0, 3, 1 dikurang lambda 1, 0, 0, 1 kali X sama dengan 0. Hasilnya 1 dikurang lambda 0, 3, 1 dikurang lambda X1, X2 sama dengan 0, 0. Untuk lambda sama dengan 1, maka 0, 0, 3, 0, X1 nya sama dengan 0, X2 nya sama dengan 0. Dari persamaan matriks tersebut diperoleh X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan T, sehingga dapat didapatkan vektor eigennya adalah X sama dengan 0, 1. Karena vektor eigen dari matriks A hanya 1, sedangkan ordo dari matriks A adalah 2 kali 2, maka disimpulkan bahwa matriks A tidak dapat didiagonalisasi.